Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama Andres Setiawan, NIM 1831710160, prodi atau semester, Ekonomi Syariah 5 atau semester 4. Di sini saya akan menjelaskan atau memberikan penjelasan tentang makalah saya, yaitu yang berjudul penulisan bad news. Langsung saja saya memberikan kepada pembahasan saya. Yang poin pertama, yang A, pengertian penulisan bad news. Maksud dari pesan-pesan bad news adalah untuk menyampaikan informasi yang kurang menyenangkan dengan tetap menjaga atau memperhatikan bagaimana dampaknya bagi audiens Anda. Sebagai contoh, berita duka cita, pemutusan hubungan pekerja atau PHK, penurutan jabatan, penolakan kredit, kegagalan ujian, penolakan lamaran kerja, dan sebagainya. Untuk mencapai tujuan tersebut, Anda harus mempertimbangkan bagaimana pandangan audiens, bahkan kalau memungkinkan, Anda dapat menjelaskan bagaimana pesan-pesan bad news tetap memberikan manfaat bagi audiens Anda. Secara umum, pendekatan organisasional yang banyak diterapkan untuk pesan-pesan bad news adalah indirect approach, yang dimulai dengan suatu pembuka yang bersifat netral, kemudian diikuti dengan suatu alasan yang mendukung pernyataan bad news, dan diakhiri dengan kata penutup yang memiliki dampak positif bagi audiens Anda. Yang B, tujuan dalam mengkomunikasikan bad news. Tujuannya itu ada 4 yang harus kita pahami atau kita ketahui. Yang pertama, penerimaan. Yang kedua, citra positif. Yang ketiga, kejelasan pesan. Yang keempat, proteksi. Yang pertama, penerimaan. Pastikan pembaca memahami dengan menerima berita buruk. Pola tidak langsung membantu dalam mencapai tujuan ini. Yang kedua, citra positif. Promosikan dan jaga citra baik diri dan organisasi dengan menyadari tujuan ini. Maka pihak penyampaian bad news telah bertindak dengan benar. Yang ketiga, kejelasan pesan. Buat pesan sejelas mungkin sehingga korespondensi tambahan tidak lagi diperlukan. Yang keempat, proteksi. Hindari menimbulkan tuntutan atau tanggung jawab hukum terhadap pihak penyampaian bad news. Walaupun tidak selalu dapat mengantisipasi konsekuensi dari kata-kata yang digunakan, pihak yang menyampaikan bad news harus tetap waspada terhadap 3 persoalan hukum berikut, yaitu yang pertama, bahasa kasar. Menjemput orang dengan kata-kata yang tidak pantas dapat membuat penyampaian informasi dalam masalah. Yang kedua, bahasa sembrono. Pernyataan yang bisa merusak atau disalahpahami. Yang ketiga, sindrom orang baik. Hindari pernyataan yang membuat penyampaian informasi merasa baik, tetapi menyesatkan atau tidak akurat. Poin C, strategi pengorganisasian pesan-pesan bad news. Pada saat ketika memberikan tanggapan atas keluhan pelanggan mengkomunikasikan permasalahan tentang pesanan, atau memberikan perubahan kebijakan, atau memberitahukan perubahan kebijakan perusahaan yang dapat mempengaruhi citra organisasi bisnis secara negatif. Ada 3 hal yang kita perlu ketahui, yaitu penyampaian bad news, penerimaan pesan tersebut, menjaga goodwill sebaik mungkin dengan pelanggan. Cara pengorganisasian pesan-pesan bad news yaitu adalah sebagai berikut. Menciptakan audiens. Nada atau intonasi dalam menyampaikan bad news mampu memberikan kontribusi yang cukup penting bagi efektivitas penyampaian pesan-pesan bisnis. Nada atau intonasi dalam penyampaian pesan bad news harus memiliki spesifikasi sebagai berikut, yang diantaranya
Membantu audiens mengerti bahwa bad news menggambarkan keputusan yang tegas. Membantu audiens mengerti bahwa keputusan Anda adil. Membantu audiens agar tetap memberikan goodwill pada perusahaan. Yang kedua, memilih perencanaan organisasional. Sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya, ada dua pendekatan organisasional yang diterapkan dalam penyampaian pesan-pesan yang kurang menyenangkan bagi audiens, yaitu pendekatan tak langsung atau indirect approach, dan pendekatan langsung atau direct approach. Yang poin D, mengkomunikasikan informasi dan jawaban negatif. Dalam dunia bisnis, seringkali memberikan jawaban secara langsung sebagai bentuk penolakan atau ketidaksetujuan terhadap sesuatu menjadi hambatan dalam berkomunikasi dalam situasi seperti ini. Keterampilan komunikasi seorang komunikator diuji saat mengatakan tidak dengan tetap menjaga hubungan baik dengan berbagai pihak di kemudian hari. Bad news tentang produk. Ketika Anda menyampaikan bad news tentang produk, pertanyaannya adalah pendekatan mana yang akan Anda pilih? Pendekatan langsung atau pendekatan tidak langsung? Yang kedua, penolakan kerjasama. Apabila seseorang meminta informasi atau partisipasi dalam sesuatu kegiatan tertentu, sementara itu Anda tidak dapat memenuhi permintaan, Anda dapat menggunakan pendekatan langsung atau tidak langsung. Penolakan undangan. Bila harus mengatakan tidak atas suatu undangan teman bisnis, Anda dapat menggunakan pendekatan organisasional, pendekatan langsung, dan pendekatan tak langsung. Poin-poin penting yang harus diperhatikan dalam pengembangan pesan negatif. Yaitu yang pertama, kita harus ketahui, kelola waktu Anda dengan hati-hati. Bila masalah telah ditutup, jangan menyiratkan bahwa masalah masih terbuka. Tawaran ide-ide alternatif bila mampu. Jangan menyiratkan bahwa ada bantuan atau informasi lain mungkin tersedia padahal sesungguhnya tidak ada. Yang poin E, penyampaian bad news ke pelanggan. Ketika Anda ingin menyampaikan pesan bad news kepada pelanggan atau calon pelanggan Anda, perlu diperhatikan bagaimana menjaga pembaca Anda tetap merasa baik dan meneruskan hubungan bisnis di kemudian hari. Yang pertama, bad news tentang pesanan. Ada beberapa alasan mengapa perusahaan menyampaikan pesan-pesan bad news tentang pesanan. Bila Anda hanya memenuhi sebagian pesanan, pelanggan Anda dapat menggunakan pendekatan organisasional tak langsung. Yang isi paragraf pembukanya adalah good news, bahwa sebagian produk pesanannya dapat dipenuhi. Yang kedua, penolakan surat pengaduan dan keluhan. Dalam melakukan penolakan atas surat pengaduan yang diajukan oleh pelanggan, sebaiknya Anda perlu menghindari penggunaan bahasa yang mempunyai dampak negatif bagi mereka. Yang ketiga, tidak memenuhi pesanan. Kadangkala Anda dapat memenuhi pesanan, baik sebagian maupun produk pengganti. Apabila hal ini terjadi, tugas Anda adalah menyatakan secara tegas bahwa Anda dapat memenuhi pesanan dari pelanggan Anda. Yang poin F, bad news tentang orang. Para manajer seringkali dihadapkan pada suatu keputusan yang tidak menguntungkan bila menyampaikan bad news kepada para karyawannya. Surat bagi calon manajer mungkin dapat ditulis dengan pendekatan langsung. Di bawah ini adalah beberapa bad news tentang orang yang dimana fokusnya ada dalam bisnis organisasi, yaitu penolakan surat rekomendasi. Yang kedua, penolakan lamaran pekerjaan.
Yang ketiga, surat penolakan kredit. Ya mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari materi saya ya, dari kelompok 10. Mungkin di sini saya akan membacakan kesimpulan dari makalah yang sudah saya bacakan di atas. Kesimpulannya adalah, maksud dari pesan-pesan bad news adalah untuk menyampaikan informasi yang kurang menyenangkan, tetap menjaga atau memperhatikan bagaimana dampaknya bagi audiens Anda. Yang kedua, tujuan utama dalam mengkomunikasikan bad news agar membuat penerima berita mau menerimanya, menjaga niat baik, penyampaian berita, dan menghindari tuntutan hukum atas berita yang kita sampaikan. Yang ketiga, dalam dunia bisnis seringkali memberikan jawaban langsung sebagai bentuk penolakan atau ketidaksetujuan terhadap sesuatu, menjadi hambatan dalam berkomunikasi. Mungkin itu saja yang dapat bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.